Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah hujan sudah sedikit reda dan kita akan melanjutkan ke sebuah tempat yang sudah kami siapkan untuk memanggil beliau Kyai Lembus Mukti. Teman-teman, tapi teman-teman bisa melihat sendiri, kita sebenarnya mau lewat jalur ini, namun tidak sangka air sungai meluap atau banjir dan tidak mungkin ya kita menyeberangi. Kalau kita mau lewat jembatan, kita muter sangat jauh. Jadi terpaksa kita tunda dulu di sini dan sepertinya bismillah lah, saya akan mencoba panggil beliau di tempat ini saja ala kadarnya ya teman-teman ya. Karena Mas Eko lagi mengangkat diri dengan membakar sampah di situ dan Putra sedang bermain-main. Sambil nunggu penuh-penuh saja baru kita balik kanan, karena kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan lewat sungai ini. Nanti kita malah terhanyut teman-teman. Mungkin bismillah saja saya akan memanggil beliau di tempat ini teman-teman. Mohon doanya. Kalau misalkan gagal ya kita lanjut, nanti malam kita akan memutar jalannya lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba panggil lewat sini saja tanpa memberitahu Mas Eko ya. Karena Mas Eko sama Putra ya sebenarnya pengen ke sana, saya juga pengen ke sana teman-teman. Di tempat yang sudah disiapkan dan tempat yang memang disarankan oleh Yang Siluh Batara karena kita mau menyambut Kyai Lembus Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabatku Kyai Lembus Mukti, dengarkanlah seruanku, dengarkanlah panggilan, dengarkanlah undanganku. Assalamualaikum Kyai Lembus Mukti, hadirlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kyai Lembus Mukti. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mas, tadi saya berusaha memanggil ya tanpa sepengetahuan jenengan. Ternyata beliau mendengar panggilan kita. Alhamdulillah. Ya sudah, Mas Eko sambut. Putra ikut boleh, silakan. Jadi ngapa kayak biasa merus sosok. Astagfirullahaladzim. Energinya sangat kuat. Salaman Putra. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manusia, kita berjumpa kembali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kyai Lembus Mukti dengan berkenan hadir di tempat ini. Saya minta maaf, mungkin tempat ini tidak layak untuk menyambut panjenengan. Sekali lagi saya minta maaf. Bolehkah jenengan bisa berteduh? Putra, Putra di sana tapi. Kau tidak perlu sungkan-sungkan kepada diriku manusia. Dengan kau mengundangku ke dataran ini, silakan Kyai. Itu membuatku senang. Itu berarti kau telah mengakui diriku. Silakan Putra. Tentu saja Kyai. Dengan senang hati. Kau siapa? Putra. Perkenalkan. Semoga kau menjadi berbakti kepada orang tua.
Amin itu putra. Amin. Kiai Pada Lembung. manusia. Jadi begini Kiai, saya memanggil jenengan tentunya ada suatu perkara yang harus saya selesaikan. Bukankah diriku Situ aja putra, nggak apa-apa. Duduk. bilang kepada kalian untuk masalah yang kau hadapi? Iya, Sudah ku berikan cara untuk menyelesaikannya. Apakah itu berhasil? alhamdulillah berhasil Kiai Lembung. Kami sudah berhasil menyembuhkan Maharani dari wajah yang seperti itu menjadi wajah semula. Akan tetapi Kiai Lembung, mungkin kelalaian kami tidak menjaga Maharani dan saudara kami yang bernama Feni, menjadikan suatu musibah baru karena anak buah dari iblis Kolosandi yang mengutuk Maharani itu ternyata masih memburu kita atau sedang berbalas dendam kepada kita, sehingga Feni dan Maharani disembunyikan oleh anak buah dari iblis Kolosandi yang kekuatannya sangat besar sehingga kami tidak berdaya untuk melawannya. Maka dari itu, atas saran dari sahabat kami yang Suluk Batara untuk memanggil jenengan, meminta solusi atau meminta doa agar masalah kami bisa selesai, bisa menyelamatkan Maharani dan Feni Kiai. Subhanallah, sungguh berat ujian kalian. Iblis yang mengejar kalian kelihatannya sangatlah sakti mandraguna. Tapi kau tenang saja. Diriku sudah memikirkan caranya. Alhamdulillah. Ketika kalian berjumpa dengan diriku, diriku memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Diriku pun tahu kalian mencariku untuk mengembalikan wajah gadis yang sudah menjadi tua. Iya. Agar kembali seperti muda lagi. Iya, Kiai. Dan saatnya ku beritahu kalian bahwasanya pusaka yang kau cari, yang kau yakini itu berada di tanganku, sebenarnya pusaka itu telah kuberikan kepada adikku sendiri. Oh. Lalu Pusaka itu kuberikan kepada Kiai Lintang. Kiai Lintang, Benar sekali. adik dari panjenengan. Pusaka itu bukan hanya memusnahkan sihir yang ada di bumi ini, akan tetapi juga bisa menjadi senjata pemusnah untuk para iblis. Akan tetapi ada masalah yang harus kau pecahkan, karena adikku Kiai Lintang sekarang keberadaannya diriku tidak tahu. Akan tetapi Kiai Lintang memberi sebuah petunjuk, yaitu sebuah batu, dan batu itu diberikan kepadaku karena pesan dari Kiai Lintang
Iya. Jika ingin menemuinya, datanglah ke tempat di mana batu itu berasal. Ya, Kiai. Lalu bagaimana saya memecahkan masalah itu dengan petunjuk apa? Batu yang jenengan katakan. Benar sekali. Jika kau bisa mengetahui dari mana asal batu itu, maka insya Allah kau bisa bertemu Kiai Lintang. Oh, ya mudah-mudahan Kiai. Sebentar, ku ambil terlebih dahulu batu itu. Baiklah. Di sampingnya nggak apa-apa, tutup aja. Ku harap kau bisa memecahkan teka-teki ini. Ku harap kau bisa mengetahui asal muasal dari tanah mana batu ini berasal. Ya, Kiai. Semoga. Saudaraku Kiai Lintang tengah menjalani suatu garis dari Sang Maha Kuasa dan juga pusaka yang nantinya bisa melawan iblis yang tengah berhadapan denganmu. Sengaja dia bawa karena pusaka itu banyak diperebutkan oleh bangsa kami. Ya, Kiai. Mohon maaf Kiai. Satu pertanyaan. Apakah nanti ketika saya sudah tahu di mana tempat persemayannya adik panjenengan Kiai Lintang itu dan berhasil menemuinya, apakah beliau akan percaya dengan kami? Insya Allah kau bilang saja dan kau tunjukkan saja batu itu. Ya. Batu itu pemberian dari kepada. Baiklah. Tunjukkan Ya. saja, pasti adikku mengetahui bahwa kau sudah menemui. Baiklah Kiai, baiklah. Terima kasih sekali atas petunjuk panjenengan. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan Maharani dan saudara kami Feni. Amin. Insya Allah. Baiklah, hanya itu yang bisa kuberikan kepada kalian. Petunjuk itulah, semoga kalian bisa menemukan di mana keberadaan adikku. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Baiklah, diriku akan pamit. Ya, sekali Jika lagi saya ucapkan terima kasih Kiai. kau membutuhkan bantuanku lagi, panggillah diri. Baik Kiai. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelancangan saya Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Saya terangkan dulu. Maaf ya teman-teman, tadi tiba-tiba mati nih kamera. Jadi Maaf. kita selanjutnya kita harus mencari tahu dari mana batu ini berasal.
Iya, Kiai Lintang Iya, berada berarti di itu. situ. Karena pusaka milik Kiai Mukti Yang sudah diberikan kepada kita. Hmm. Itu udah bintik-bintik putih. Jadi sebaiknya gimana Mas Eko? Saya juga nggak tahu itu dari mana. Apa kita tanya siapa? Tanya ke salah satu sahabat kita. Dulu Batara atau Samidi ya nanti ya. Gimana? Yang sama dia. Yang Samidi. Masuk ke saya apa masuk ke kamu? Ya harus pasti mana. Ya, sudah kita langsung saja untuk menyapa waktu ya. Kita. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang Monggo yang. Mohon maaf yang saya lancang manggil Eyang. Ini Siapa ini? ya anak saya yang ganteng kan yang. Lumayan. Ada apa, cucuku? Ini yang Dah, kata dia. dan harus dipecahkan ya agar kita bisa menyelesaikan masalah ini dan kita bisa menemui Ya. Kiai Lintang yang mempunyai pusaka lembu itu loh ya, sungu itu loh. Kamu memanggilku hanya itu saja. Ya, Eyang kan Tidak ada hal lain lagi. nggak ada yang ini yang ini ada teka-teki Eyang. Apakah Eyang mengetahui batu ini itu berasal dari mana Eyang? Dari alam sini atau alam lain Eyang? Monggo ya. Saya tidak tahu. Monggo. Sangat jelas. Kalau saya tidak tahu asalnya. Sepertinya dari alam manusia apa bukan ya? Tentu bukan. Karena begini ya. Jadi Tentu bukan. Kiai Lintang itu berada di alam yang ada batu ininya gitu. Lalu kau dapatkan batu ini dari siapa? Batu ini saya dapatkan dari Kiai Lembu Mukti. Kita harus mencari tahu dari mana batu Saya ini tetap berasalnya. saja tidak bisa melihat batu ini berasal dari mana. Lalu Tetapi tenang saja. bagaimana ya? Saya mengenal salah satu sahabat atau pendamping dari golongan seperti ini. Yang bernama Yang Prabu. Yang Prabu ya. Nah, itu adalah sahabat dari saudaramu dari golongan manusia. Kau tentu mengenalnya. Oh iya. Yang Prabu. Siapa itu namanya? Mas Gana. Ah, ya betul. Berarti Eyang Prabu tahu di mana batu ini berasal. Saya yakin Yang Prabu bisa tahu dari mana asal batu ini. Baik, Karena setahu saya, Yang Prabu menguasai berapa lapisan-lapisan alam gaib yang berada di alam semesta ini. oh, iya. Tentu saja beliau tahu benda apa saja yang berada di dalam alamnya masing-masing. Ya. Nah, jadi kau tanyakan kepada Yang Prabu, akan tapi alangkah baiknya kau tanyakan terhadap saudaramu terlebih dahulu atau meminta izin terhadapnya. Baik Eyang. Terima kasih atas petunjuk dari Eyang. Secepatnya kita akan menemui Mas Ganang Sakyoko Nah, untuk izin bertemu dengan Eyang Prabu. Terima kasih atas waktunya yang kami ya, beri. sama-sama. Mau ngerokok dulu ya. Nah, itu yang kau lupakan kalau saya katakan. Maaf. Bagaimana ini? Kamu siapanya? Anak
Siapa namamu? Putra. Putune yang situ Batara yang masa ya. Saya nggak pernah diceritakan. Oh. Monggo yang Jadi sebaiknya kau cepat-cepat. Karena apa yang dikatakan oleh Kiai saya Lembu Mukti itu suatu kehormatan. Jadi segeralah agar kau bisa menyelamatkan dua saudarimu itu yang sedang dibawa oleh anak buahnya Oh iya, si baik ya. Kolo Sandi itu. Baik ya, saya mau telepon sebentar Mas Ganangnya yang ya. Silakan. Ya, yang sudah. rokok-rokok dulu aja. Teman-teman, ini saya mau matikan kamera, mau telepon Mas Gase ya. Apakah beliau di rumah atau tidak? Nanti kalau di rumah saya langsung OTW ke rumah Mas Ganang. Nanti kita nyalakan kamera kembali ya teman-teman.